sudah jadi budaya. Cara mereka berekspresi memang seperti itu. Dan Kasela 20 miliar karena lagu Cinderella. Selamat datang kembali di Rain Studio Channel YouTube. Buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini dan tetap mengikuti kami Rain Studio, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih sudah like, komen video kami dan subscribe channel kami, serta memberikan super thanks-nya kepada kami. Siapa yang tidak mengenal Rushaidi Makmun, musisi yang lahir pada 28 Juli 1973 yang lebih dikenal dengan nama panggung Adi Naf, atau Adi X Naf dan lebih disukai dengan nama Adi. Adi adalah dari sekian banyak mantan personil band yang namanya melebihi dari sebuah band yang dia bentuk pada era 90-an. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai perjalanan karir bermusik seorang musisi yang memiliki channel YouTube dan penggemar yang diberi nama Addictivity yang belum kita ketahui. Sejak kecil, Adi sudah menunjukkan minat yang besar terhadap musik. Ia sering mendengarkan berbagai jenis musik yang diputar di rumahnya, mulai dari musik tradisional hingga lagu-lagu pop yang populer pada masanya. Keluarganya mendukung minatnya ini, dan Adi seringkali menghabiskan waktu dengan bermain alat musik sederhana yang ada di rumah. Selama masa sekolah, ia aktif dalam berbagai kegiatan seni dan musik. Ia sering tampil dalam acara-acara sekolah dan mulai menulis lagu-lagu sederhana. Lingkungan sekolah dan teman-temannya memberikan banyak dorongan untuk terus mengembangkan bakat musiknya. Dia sendiri terinspirasi oleh berbagai musisi besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan beberapa idola musiknya termasuk musisi rock dan pop yang terkenal pada era 80-an dan 90-an. Pengaruh dari musisi-musisi ini terlihat dalam gaya musik dan penulisan lagunya. Ketertarikan Adi pada musik semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia memutuskan untuk mengejar karir di bidang musik. Keputusan ini membawanya ke Bandung, di mana ia bertemu dengan rekan-rekan yang kemudian bersama-sama membentuk band Naf pada tahun 1997. Naf adalah sebuah grup musik Indonesia yang dibentuk pada 14 Februari 1997 di Bandung. Band ini didirikan oleh 4 orang pemuda yang memiliki semangat dan visi yang sama dalam bermusik, yaitu Rushaidi Makmun alias Adi, Ode Wijaya, Ade, dan Hilal Hamzah. Disusul dengan munculnya Dedi Rakswardana yang merupakan pemilik studio yang juga seorang sound engineer. Dedi yang memiliki latar belakang pendidikan di Wake Technical College dan National Radio Institute, kemudian bergabung sebagai gitaris. Dengan formasi ini, Naf mulai mengembangkan identitas musik mereka dan mempersiapkan diri untuk merilis album pertama. Album pertama dengan tajuk Terlahir rilis pada tahun 2000 dan menampilkan lagu-lagu seperti Ternyata Mimpiku dan Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu, yang mulai menarik perhatian publik. Kesuksesan album ini membuka jalan bagi Naf untuk lebih dikenal di industri musik Indonesia. Album ini kemudian menarik basis penggemar tersendiri untuk band ini yang bernama Naf Flow. Tak pernah ku ingin engkau kau melepas diri. Maafkanlah, tak pernah bisa mencintaimu. Kontribusi Adi di album kedua yaitu Terbang Tinggi ini menjadikannya salah satu pencipta lagu terbanyak di album ini yang dirilis pada tahun 2001 dan semakin memperkuat posisi dirinya dan Naf di kancah musik Indonesia. Lagu-lagu seperti Jangan Letih dan Bila Kau Jatuh Cinta menjadi hits dan mendapatkan banyak perhatian pendengar di kala itu dengan sajian musik dan lirik yang tak biasa didengar oleh pendengar musik Indonesia. Seluruh hati telah ku datangi, hanya cintamu yang ku cari, hingga bumi tak bermentari. Aku berpaling. Pada tahun 2003, Naf merilis album ketiga yang berjudul Naf. Di album ini dominasi Adi sebagai pencipta lagu di album ini makin kuat. Lagu-lagu seperti Terendap Laraku dari album ini menjadi sangat populer dan membantu Naf mendapatkan lebih banyak perhatian di publik.
Puncak popularitas band ini ketika ditangani full oleh Trinity Optima Production dan merilis album dengan judul Isyarat Hati pada tahun 2006, dan menjadi salah satu album paling sukses dari NAF. Lagu-lagu seperti Kau Masih Kekasihku dan Akhirnya Ku Menemukanmu menjadi hits besar dan membuat nama NAF semakin tenar. Dan pada tahun 2007 mereka juga merilis single Seharusnya Kita untuk soundtrack film Coklat Strawberry. Di album soundtrack ini NAF kemudian disejajarkan dengan musisi ternama seperti Ungu, Syahrini, Leto, Nidji, dan Lobo. Sejauh ini Adi menjadi motor penggerak band ini, dengan hampir 90% lagu-lagu NAF merupakan ciptaannya. Dan bahkan tak ada yang menyangka jika hal ini kelak menjadi bumerang bagi kesehatan band ini. Terbukti pada album Rahasia Hati, dari 11 lagu yang rilis Adi turun tangan mengembangkan lirik di ke-10 lagu lainnya. Di album ini Kaulah Hidup dan Matiku serta Tak Seindah Cinta yang semestinya rilis menjadi lagu andalan di album ini. Kemudian bau tak sedap mulai terasa di band ini dengan merilis album live mereka sewaktu konser dengan format akustik dengan judul Senandung Hati dan Jiwa yang rilis pada tahun 2009. Karena diduga Adi memiliki kerenggangan dengan beberapa personil band lainnya yang memicu Adi mogok untuk menciptakan lagu baru lagi. Haramnya cinta ini, hampa hati terasa, masih mengharap kamu kan bahagia meski tak bersama saat ini. Ya, meski tak bersamaku, mungkin suatu saat. Di tahun 2010 adalah menjadi puncaknya akan problem yang dialami Adi beserta NAF. Adi didiagnosis menderita tifus dan harus beristirahat selama 1 bulan penuh. Meskipun ia telah memberikan surat keterangan sakit kepada manajemen dan anggota band, mereka tetap memintanya untuk tampil dalam sebuah acara di Jakarta. Adi kemudian merasa bahwa permintaan ini tidak menghargai kondisi kesehatannya dan menunjukkan kurangnya empati dari pihak manajemen dan band. Adi juga merasa tidak nyaman dengan cara manajemen menangani situasi tersebut. Ketika ia tidak bisa tampil karena sakit, manajemen meminta Adi untuk membuat video yang menyatakan bahwa ia sakit, daripada menggunakan surat keterangan yang sudah ia berikan. Hal ini membuat Adi merasa bahwa manajemen tidak mempercayainya dan tidak menghargai kesehatannya. NAF tetap memutuskan untuk melanjutkan pertunjukan dengan mengganti posisi vokalis. Namun, Adi merasa bahwa penggantinya tidak setara dengan standar yang ia harapkan untuk NAF. Ia bahkan menyarankan agar Fadly dari Padi menggantikannya jika memang harus tetap tampil, tetapi saran ini tidak diindahkan. Ketidakpuasan Adi terhadap penggantian vokalis ini menambah ketidaknyamanannya dalam band. Pada akhirnya, Adi merasa bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan karirnya dengan NAF dalam kondisi seperti itu. Keputusan untuk meninggalkan NAF bukanlah hal yang mudah bagi Adi. Ia mengakui bahwa NAF adalah bagian besar dari hidupnya, dan ia merasa sangat emosional saat harus meninggalkan band yang telah ia bangun sejak awal. Adi menyebut NAF sebagai anak yang ia bangun dan tinggalkan dalam kondisi yang sangat baik di puncak popularitas mereka. Keputusan ini menunjukkan betapa beratnya situasi yang ia hadapi hingga akhirnya memilih untuk mundur. Setelah keluar dari NAF, Adi fokus pada karir solonya dan merilis beberapa album yang sukses. Ia juga tetap aktif dalam industri musik dan terus berkarya hingga saat ini. Meskipun tidak lagi bersama NAF, Adi tetap dikenang sebagai salah satu vokalis dan pencipta lagu yang berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia. Keputusan Adi untuk keluar dari NAF adalah hasil dari kombinasi masalah kesehatan, ketidaknyamanan dengan manajemen, konflik internal, dan dampak emosional yang mendalam. Meskipun berat, keputusan ini membuka jalan bagi Adi untuk mengejar karir solonya dan terus berkarya dalam dunia musik. Gaya musik Adi dikenal dengan lirik-lirik yang mendalam dan menggali emosional dengan lirik yang tak biasa didengar oleh mayoritas di Indonesia yang seringkali mengangkat tema cinta dan kehidupan pribadi. Suaranya yang khas dan kemampuan menulis lagu yang kuat membuatnya menjadi salah satu musisi yang dihormati di Indonesia. Rushaidi Makmun, dengan dedikasinya pada musik dan kemampuan artistiknya, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam industri musik Indonesia. Dari masa-masa awal bersama NAF hingga karir solonya yang sukses, Adi terus menginspirasi banyak orang dengan karya-karyanya yang penuh makna. Setelah meninggalkan NAF, Adi merilis album dengan tajuk It's Me and My Soul yang berhasil membuktikan jika Adi tanpa NAF masih mampu merilis lagu yang autentik dan luar biasa. Selama bersolo karir, Adi sudah merilis 5 album dan beberapa single dan sempat meremake lagu-lagu ciptaannya yang dulu dinyanyikan bersama NAF dengan versinya sendiri.
Dalam pemahamannya sendiri, Adi memperbolehkan semua orang bahkan musisi untuk membawakan ulang lagunya atau mengcover lagunya sepuasnya. Namun ada harga yang sangat mahal untuk itu. Semua musisi yang mengcover lagunya berhak dia reaction di kanal YouTube pribadinya, dan sangat tak segan-segan untuk mengkritik orang-orang yang secara penampilan tak layak membawakan lagu tersebut. Kenapa saya mereaksi? Ini kalau gue ketawa begini disangka songong kan gitu. Saya bukan orang-orang yang dibayar hanya untuk menjaga perasaan kalian. Berat ini reaksi. Pada awal tahun 2023, dunia musik Indonesia dikejutkan oleh perseteruannya dengan band yang pernah membesarkan namanya. Perseteruan ini bermula dari pernyataan Adi di media sosial yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap beberapa keputusan yang diambil oleh Naf setelah kepergiannya dari band tersebut. Adi merasa bahwa Naf telah mengabaikan kontribusinya selama bertahun-tahun dan tidak memberikan penghargaan yang layak atas karya-karyanya. Dia juga menuduh Naf menggunakan lagu-lagu yang ia ciptakan tanpa izin dan tanpa memberikan royalti yang seharusnya. Pernyataan ini memicu reaksi dari para penggemar dan juga dari anggota Naf yang merasa bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Di sisi lain, Naf merespons dengan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa semua keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada dan bahwa mereka selalu menghargai kontribusi Adi selama menjadi bagian dari band. Mereka juga menegaskan bahwa semua penggunaan lagu telah melalui proses hukum yang benar dan bahwa royalti telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Situasi ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk media dan pengamat musik, yang memberikan berbagai pandangan tentang siapa yang benar dalam perseteruan ini. Beberapa pihak mendukung Adi dan merasa bahwa hak-haknya sebagai pencipta lagu harus dihormati, sementara yang lain mendukung Naf dan percaya bahwa band tersebut telah bertindak sesuai dengan hukum. Perseteruan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara Adi dan Naf, tetapi juga mempengaruhi para penggemar yang terpecah menjadi dua kubu. Banyak penggemar yang berharap agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai dan kembali fokus pada musik. Pada akhirnya, perseteruan ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara anggota band dan bagaimana masalah hak cipta dan royalti dapat menjadi sumber konflik yang serius. Perseteruan ini telah berakhir. Dampaknya masih terasa di kalangan penggemar dan industri musik. Banyak yang berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan hak-hak pencipta lagu dan musisi dapat lebih dihargai di masa depan. Perseteruan ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak tentang pentingnya komunikasi yang baik dan penghargaan terhadap hak cipta dalam industri musik. Rushaidi Makmun memiliki filosofi bermusik yang sangat mendalam dan berfokus pada kejujuran emosional serta koneksi dengan pendengarnya. Adi berusaha menciptakan lagu-lagu yang dapat membangun koneksi emosional dengan pendengarnya. Ia sering mengambil inspirasi dari pengalaman pribadi dan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat lagu-lagunya terasa lebih dekat dan relevan bagi banyak orang. Dia sangat menghargai proses kreatif dalam bermusik dan menganggap setiap langkah dalam menciptakan lagu, mulai dari penulisan lirik hingga produksi, sebagai bagian penting dari ekspresi artistiknya. Baginya, proses ini adalah perjalanan yang harus dinikmati dan dihargai. Filosofi bermusik Adi ini tercermin dalam berbagai karya yang telah ia hasilkan, baik saat bersama Naf maupun dalam karir solonya. Dengan pendekatan yang jujur dan penuh perasaan, Adi berhasil menciptakan lagu-lagu yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi tiap-tiap orang yang mendengarnya.